Tabea su pada rame. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, suatu sukacita kita bisa berjumpa lagi dalam renungan harian keluarga Tantiro Germita bersama saya Pendeta Anton Sulung. Sebelum kita bersama-sama membaca dan merenungkan bagian firman Tuhan saat ini, mari kita mohon pertolongan Tuhan dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan, ya Allah kami, Allah pengasih penyayang, Tuhan yang selalu memelihara hidup kami sampai saat ini. Kami bersyukur ya Tuhan karena kami bisa berjumpa lagi dalam renungan harian keluarga Tantiro Germita. Sebelum kami membaca merenungkan bagian firman-Mu, biarlah Roh Kudus menolong kami sekalian sehingga kami dimampukan untuk membaca, mendengar, memahami terlebih menghayati firman-Mu. Hamba-Mu ya Tuhan, manusia yang penuh kelemahan, yang akan menyampaikan firman-Mu, biar dalam kendali dan urapan Roh Kudus. Bersabdalah ya Tuhan, karena kami umat-umat-Mu siap sedia mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang telah menjadi manusia, yang berkuasa dulu, kini, sepanjang segala masa. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang kasih Yesus Kristus, pembacaan firman Tuhan kita saat ini terdapat dalam kitab Kudus Perjanjian Lama, yaitu dalam Mazmur pasal yang ke-36. Sekali lagi Mazmur 36 ayat yang kedua sampai ayat yang kelima. Dengan judul atau perikop kefasikan orang berdosa dan kasih setia Allah. Sekali lagi, kefasikan orang berdosa dan kasih setia Allah. Saya akan bacakan untuk sekalian, demikianlah sabda Tuhan. Dosa bertutur di lubuk hati orang fasik. Rasa takut kepada Allah tidak ada pada orang itu. Sebab ia membujuk dirinya sampai orang mendapati kesalahannya dan membencinya. Perkataan dari mulutnya ialah kejahatan dan tipu daya. Ia berhenti berlaku bijaksana dan berbuat baik. Kejahatan dirancangkannya di tempat tidurnya. Ia menempatkan dirinya di jalan yang tidak baik. Apa yang jahat tidak ditolaknya. Demikianlah sabda Tuhan yang disebut berbahagia setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan sambil memelihara selalu. Amin. Bapak Ibu, saudara kekasih Yesus Kristus, dari pembacaan firman Tuhan ini, saya mengambil judul atau judul dalam renungan harian keluarga pada hari ini, yaitu nikmat membawa sengsara. Sekali lagi, nikmat membawa sengsara. Kalau kita mengingat film Midun, itu sengsara membawa nikmat. Namun ini sebaliknya, nikmat membawa sengsara. Seperti ada pepatah tua mengatakan, berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Tapi ini sebaliknya, bersenang-senang dahulu, bersakit-sakit kemudian. Bapak Ibu sekalian, ada sebuah cerita, yaitu ada seorang pencinta ular. Dia memelihara ular, dan ular sanca atau ular sawah ini dipeliharanya. Selalu dari kecil dia tidur dengan ular tersebut dan dia merasa nyaman dengan ular tersebut. Namun semakin lama ular semakin besar dan bobotnya sudah sangat besar. Dan suatu ketika ular ini tidak makan. Biasanya dia selalu makan, namun dia rupanya tidak makan. Dan selalu tiap malam ular ini menatap tuannya, dan tuannya juga menatap ular ini. Seakan-akan tatapan mereka bertemu dengan penuh cinta. Si tuan pemelihara ular ini rasa ibah dan sayang kepada ularnya yang tidak makan beberapa hari, bahkan beberapa minggu, bahkan sudah berbulan-bulan. Namun ular menatap tuannya juga dengan penuh cinta.
Namun Bapak sekalian, ternyata ular ini tidak makan karena dia sementara mengosongkan perutnya agar dapat menyesuaikan besar tuannya masuk di dalam perutnya. Sehingga sekali waktu mereka tidur bersama, tanpa disadari tuannya, dia dimangsa oleh ular peliharaannya. Bapak Ibu sekalian, ini menggambarkan bahwa kadangkala kita mencintai suatu potensi kejahatan atau ular itu binatang buas. Dan secara tidak sadar, tidak sengaja kita memelihara binatang buas bersama dengan kita. Pada mulanya rasanya enak, nyaman, namun pada akhirnya mematikan. Bapak Ibu, saudara-saudara kasih, demikian juga dalam hidup kita. Dalam kefasikan, kita tahu apa yang kita lakukan dapat membawa kita dalam bahaya maut. Orang fasik itu adalah orang yang tahu kebenaran, tetapi tidak mau melakukan kebenaran. Atau tahu itu salah, tahu itu dosa, namun selalu melakukan dosa tersebut. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini gambaran cerita tadi. Kita pun demikian. Tetapi karena kita perlu kadangkala menikmati dosa, mencintai dosa, sehingga kita sulit untuk melepaskan diri kita dari segala perbuatan kefasikan. Kejahatan dan dosa akibat ketidaktakutan lagi kepada Allah, tidak rasa takut. Seperti kisah yang kita lihat baru-baru, peristiwa yang terjadi di California. Mereka tidak takut lagi dengan Allah, bahkan tidak mencintai Allah. Bahkan mereka tidak memilih Allah lagi, walaupun kota itu adalah kota malaikat. Bapak sekalian, kefasikan kadangkala bukan dilakukan oleh orang bodoh, bukan orang kafir, tapi orang tahu akan kebenaran, orang tahu akan Tuhan, tapi pura-pura tidak tahu, pura-pura tidak mengenal Allah. Nah, Bapak Ibu sekalian, karena dirinya atau karena cerita tadi, karena dia akan terus menutupi dirinya sendiri dengan cara melihat bahwa apa yang dia perbuat tidak akan pernah punya konsekuensi, bahwa itu biasa. Namun Bapak sekalian, apa yang dia perbuat kadang-kadang dianggap itu biasa-biasa saja. Apa yang dilakukan tidak diketahui Allah, bahkan kadang Tuhan tidak tahu. Bapak sekalian, seperti cerita pencuri, tuan kebun mengatakan jangan mencuri. Kemudian dia tambah, biar saya mencuri, kamu tidak tahu. Kemudian tuan kebun tahu, tambah tulisannya, jangan mencuri. Ditambah, biar saya mencuri, tuan kebun tidak tahu. Biar kebun tidak tahu, tuan kebun tidak tahu, tapi Tuhan tahu. Kemudian pencuri tulis juga, biar Tuhan tidak tahu, Tuhan nyanda mau kasih tahu. Bapak Ibu sekalian, ini tindakan orang fasik yang sudah tahu itu dosa, tapi dia nyaman, dia senang, dia rasa enak, dia rasa tenang dengan dosa tersebut. Umat Tuhan yang kasih, kiranya melalui teks firman Tuhan ini kita akan melihat dan sadar bahwa dosa apapun itu, sekecil apapun kesalahan dan dosa yang kita lakukan, ingat bahwa itu hanya akan memberi kesenangan sesaat dan mendatangkan kehancuran dalam kehidupan kita. Ya, Bapak sekalian, peristiwa baru-baru yang menggegerkan dunia, mereka hanya menertawakan rasa senang sesaat, menertawakan Tuhan. Namun Bapak sekalian, apa yang terjadi? Suatu hal yang luar biasa, teguran Tuhan. Dan jika Tuhan menegur, itu berarti Tuhan masih sayang. Tuhan masih sayang kepada Amerika. Tuhan masih sayang kepada kita jika kita ditegur. Dan ingatlah bahwa peristiwa-peristiwa terjadi dalam kehidupan kita sebagai wujud cinta kasih Allah kepada kita. Karena itu, selagi masih ada waktu, mari tinggalkan dosa. Selagi masih ada kesempatan, mari berbalik dan kembali kepada Tuhan. Sebab Tuhan sangat sayang kepada kita. Roh Kudus
senantiasa mengingatkan kita. Dan kita mohon kepada Roh Kudus untuk semakin memperbarui diri kita, agar hidup kita semakin baik, agar kualitas iman kita semakin meningkat, sehingga kita dijauhkan dari semua bentuk kefasikan. Tuhan menolong sekalian dari sekarang dan sampai selama-lamanya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, ya Allah kami, Allah pengasih penyayang, kami bersyukur karena saat ini kami bisa bersama lagi dalam renungan harian keluarga Tantiro Germita. Firman Tuhan telah kami dengar, semoga itu menguatkan kami, memotivasi kami, agar kami senantiasa hidup dalam kebenaran. Jauhkan kami dari sikap dan tingkah laku orang fasik. Tetapi senantiasa kami hidup dalam tuntunan Roh Kudus, menyatakan tingkah laku dan sikap hati, sikap hidup iman yang benar di hadapan Tuhan. Tolonglah kami sekalian. Ini pinta doa kami Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara kalian, sampai di sini perjumpaan kita dalam renungan harian keluarga Tantiro Germita. Kita akan berjumpa pada waktu dan kesempatan yang akan datang. Mabu mangaramata tabea supadarame paryama.